hari Minggu adik-adik. Oke adik-adik, gimana kabarnya adik-adik? Kakak dan abang harap adik-adik tetap dalam keadaan baik dan sehat. Oke adik-adik, walaupun kita sampai saat ini masih dalam keadaan ibadah online, kakak abang harap adik-adik semangat untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, bersemangat memuji nama Tuhan. Kita mau angkat lagu kita, segala puji syukur. Adik-adik yang ada di rumah boleh sambil tepuk tangan. Dibawakan oleh Bang Kevin. Bang Kevin dipersilahkan. Jadi kemarin kita bersatu dengan doa. Ya Allah kami berkata dalam surga, terima kasih Bapak, Bapak merasakan di pagi yang sekali Bapak. Ya Bapak, kami si Bapak anak-anak Bapak berkumpul Bapak, memuji dan memuliakan nama Bapak. Ya Bapak, walaupun kami sampai saat ini belum dapat hadir di rumah ini kalau langsung ya Bapak, tapi pun Bapak tidak mengurangi rasa syukur kami beribadah kepada Bapak. Ya Bapak, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai hingga akhir. Dan doakan Bapak di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang selamatkan kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahan adik-adik yang ada di rumah boleh diberikan kepada orang tuanya masing-masing. Nanti ketika ibadah dewasa, orang tuanya boleh memberikan kepada kakak dan abang guru sekolah minggunya. Baik adik-adik, kita mau angkat lagu pujian yaitu situasi satu-satunya. Kepadamu Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang masih dapat kami rasakan sampai pada hari ini. Tuhan yang kesehatan baik, Kau berkati ibadah kami selanjutnya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai pikiran dan hati adik-adik untuk fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami kumpulkan dapat kami pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Ibu Ina akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjabahnya agar apa yang disampaikannya dapat didengar dan dilakukan oleh adik-adik. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa kami, terpujilah Tuhan kami bersama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada minggu hari ini akan dibawakan oleh Ibu Lilin. Untuk adik-adik yang ada di rumah, boleh mempersiapkan Alkitabnya. Nanti boleh sama-sama membahas firman Tuhan bersama Ibu Lilin. Pada Ibu dipersilahkan. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan Bu In di minggu hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan dari Matius 13
ayat 1 sampai dengan 23. Nah, nanti anak-anak dapat membacanya di rumah ya bersama dengan mama dan papa dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah anak-anak, kita lipat tangan, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa karena pada pagi hari ini kembali lagi kami datang kepadamu Bapa untuk mengucapkan syukur. Bapa, pada kesempatan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang akan kami dengar dapat bertumbuh dan beriman dalam hati kami masing-masing. Bapa, terima kasih buat berkat-berkat yang telah kami terima selama ini. Anugerah yang kami terima sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa, banyak dosa dan kesalahan kami, kiranya ampunkanlah Bapa agar tidak terhalang berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami satu persatu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah anak-anak, Ibu akan memutar cerita Alkitab sesuai dengan bacaan kita hari ini dari Matius 13 ayat 1 sampai 23 mengenai perumpamaan seorang penabur. Oke anak-anak, ayo kita lihat bersama-sama ya. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu.
Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Nah, anak-anak bagaimana sudah menyaksikan video cerita tentang perumpamaan seorang penabur? Nah, dari cerita Alkitab hari ini ada 4 topik yang menjadi inti cerita Alkitab kita. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, di sini maksudnya firman yang hanya didengar tapi tidak memperhatikan firman itu. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Maksudnya firman yang hanya didengar saja dan tidak mempelajari firman itu. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak berduri. Maksudnya firman yang hanya didengar tapi kita tidak mempercayai firman itu. Dan yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, maksud dari perumpamaan tersebut adalah firman yang didengar dan disambut dengan baik, memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Nah, dari pembacaan firman Tuhan hari ini dan dari cerita Alkitab yang kita lihat dari video yang Ibu kirimkan tadi, ada nas sebagai pendukungnya, diambil dari Roma 10 ayat 17 yang berbunyi, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Nah, anak-anak, sampai di sini dulu firman Tuhan. Shalom. Oke adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Iin. Biarlah apa kiranya yang disampaikan Ibu dapat adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau doa penutup kita akan dibawakan oleh Bang Darwin. Pada Bang Darwin dipersilakan. Baik adik-adik, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga. Kami kembali ucap syukur buat berkat Tuhan, Kau sudah menyertai badan kami sampai akhirnya ini Bapa. Bapa, kiranya firman Tuhan yang sudah dengarkan boleh menjadi cerita dalam kehidupan anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu Tuhan semakin baik lagi dalam ikut Tuhan. Mereka juga semakin giat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat kehidupan kami Bapak, buat pendidikan mereka, Tuhan juga yang sertai apa yang menjadi kekurangan di dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tetap juga berkati. Buat guru sekolah minggu juga Tuhan berkati apa yang menjadi kesibukan dan apa yang menjadi aktivitas buat kami. Tuhan juga yang berkati Bapak. Buat kekurangan kami di dalam mendidik anak-anak Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus yang berkati buat kami agar Tuhan yang mengajari kami agar lebih baik lagi dalam mengajari dan mendidik anak-anak Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Benar serupa doa kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan dan selamat kami yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Orang yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.